Sudah pasti sudah mengerjakan ya? Oke. Di penugasan ini yang pertama adalah kasus A ya. Nah, kasus A, saya minta nanti dari kelompok 1, ya, gizinya. 1 untuk petugas gizi. Kelompok 1 petugas gizinya siapa? Saya Bu Asmawati, kelompok 1. Pak Handut. Oh, Bu Asma ya. Oke. Bu Asma bersiap ya. Nanti yang lain, nanti Bu Asma minta tolong mempresentasikan untuk kasus A. Kemudian yang lain dapat menanggapi. Ya. Kalau misalnya ada yang sama, oke. Nanti menyatakan kesepakatannya. Kemudian kalau misalnya ada yang berbeda, nanti menyatakan juga tentang kan yang kenapa bisa pemeriksaan berbeda. kita itu yang hasil. Kemudian untuk yang kasus B, yang individunya saya minta dari kelompok sebentar, Ibu Asma bersiap ya. Saya minta dari kelompok 4. Dari kelompok 4, boleh gizi, boleh perawat, boleh dokter. Dari kelompok 4. Kelompok 4 dari puskesmas mana? Puskesmas Balungbung ya? Bambulung, Bu. Bambulung, iya, Bambulung. Siapa yang bersedia? Rani? Terserah aja sih, Bu. Oke, siap. Nah, jadi nanti saya minta tolong untuk Bu Asma dapat mempresentasikan hasilnya. Kemudian nanti setelah Bu Asma mempresentasikan, kita menanggapi ya. Jadi minta tolong untuk kelompok yang lainnya, dari kelompok 2 sampai kelompok 10, boleh menanggapi. Nanti pada saat Rani mempresentasikan untuk kasus yang B, nanti yang kelompok lain juga menanggapi. Sepakat atau misalnya berbeda hasilnya? Silakan untuk mempersingkat waktu, Bu Asma. Bu, kenapa nggak bisa di-share ya? Belum dianukan sama host katanya nih. Bisa, belum bisa nge-share ya? Iya. Minta tolong Bu Eka. Bisa dibantu? Oke, silakan. Oh iya, sudah. Sudah Bu Asma, sudah. Udah kelihatan? Yang bukan tugas kelompok Bu Asma, yang tugas individu. Oh, yang tugas individu kah? Iya, tugas individu dulu.
Itu yang tak. Ntar Bu ya, lagi loading. Ini kalau yang buatnya kan yang mana kan nih? Bisa, Bu Asma? Bentar. Ya, oke. Sudah kelihatan kah, Bu? Kelihatan, silakan. Yang lain silakan memperhatikan. Saya tulis nama. Baik, terima kasih. Izin mempresentasikan tugas individu untuk yang kasus A. Maaf Bu, saya ini langsung jawabannya aja ya, enggak ini memasukkan soalnya lagi. Untuk yang pertama itu kasus A, anak 1, jenis kelaminnya laki-laki. Nah, umur balita pada tiap kunjungan. Untuk kunjungan pertama dia itu pada tanggal 20 bulan 6 2019, sedangkan tanggal lahirnya tanggal 3 bulan 1 2019. Nah, jadi di sini usianya pada saat kunjungan pertama adalah 5 bulan, sedangkan untuk kunjungan kedua tanggal kunjungannya tanggal 22 bulan 7 2019, tanggal lahir tanggal 3 bulan 1 2019. Jadi untuk usianya untuk kunjungan kedua itu adalah usianya 6 bulan. Nah, untuk status gizi balitanya untuk kunjungan yang pertama dengan berat badan 5,5 kg, panjang badan 60 cm, status gizi menurut berat badan menurut umurnya dia termasuk dalam ini berat badan kurang, panjang badan menurut umur termasuk pendek atau stunted, berat badan menurut panjang badan, gizi baik, lila per umurnya karena dia kurang dari nggak ada lilanya di soalnya Bu, jadi nggak dimasukin status gizi lila per usianya. Nah, terus untuk kunjungan kedua dia status gizinya berat badannya kurang, panjang badan menurut umurnya sangat pendek, berat badan menurut panjang badannya gizi baik. Sedangkan untuk indikasi gejala klinis balitanya dia tidak ada edema. Terus untuk tindak lanjut yang harus dilakukan yaitu layanan konseling PMBA atau PMT pemulihan. Lanjut sampai 5-nya nggak Bu? Semuanya Bu? 5 anak? Iya. Yeah. Terus untuk anak yang kedua, laki-laki, jenis kelaminnya laki-laki, tanggal kunjungannya sama seperti yang di atas tadi, tanggal 20 bulan 6 2019, kunjungan pertama, tanggal lahirnya tanggal 25 bulan 4 2017, glukolore usianya yaitu 25 bulan, untuk kunjungan keduanya 26 bulan. Sedangkan untuk status gizinya untuk yang kunjungan pertama itu untuk berat badan menurut umur, berat badannya sangat kurang, tinggi badan menurut umur pendek, berat badan menurut tinggi badan gizi buruk, dan lila menurut umur gizi kurang. Terus untuk status gizinya pada kunjungan kedua dengan berat badan 8,8 dan tinggi badan 84,5 cm, lila 11,6 cm. Status gizi berat badan menurut umur, berat badan kurang, panjang badan menurut umur dia pendek, berat badan menurut tinggi badan termasuk gizi buruk, dan lila menurut umurnya dia termasuk gizi kurang. Sedangkan untuk identifikasi gejala klinis balitanya, edemanya tidak ada. Tindak lanjut yang dilakukan yaitu dilakukan layanan rawat jalan. Untuk anak ketiga dengan jenis kelamin laki-laki,
untuk kunjungan pertama usianya dengan tanggal lahir tanggal 18 bulan 2 2019, usianya 4 bulan. Untuk kunjungan kedua usianya 5 bulan. Terus untuk status gizi pada kunjungan pertama dengan berat badan 4,5 kilo dan panjang badan 59,5. Di sini status gizi berdasarkan berat badan menurut umur, berat badan kurang, panjang badan menurut umur dia pendek, dan berat badan menurut panjang badan termasuk gizi buruk. Sedangkan untuk kunjungan kedua dengan berat badan 4,5 kg dengan panjang badan 59,5 cm, status gizi berat badan menurut umur termasuk berat badan kurang, panjang badan menurut umur dia pendek, dan berat badan menurut panjang badan gizi buruk. Untuk identifikasi gejala klinis balita, tidak ada edema. Tindak lanjut yang harus dilakukan di sini layanan rawat inap karena dia usianya masih di bawah 6 bulan. Ntar Bu ya, ini loading lagi Bu. Nggak bisa dibawahin. Nggak bisa. Maaf Bu, sepertinya masih loading. Masih masuk di kasus 3 ya tadi ya? Ya, sampai kasus 3. Iya, di anak ketiga. Oke, kalau begitu saya kasih untuk kelompok yang lain ya, yang melanjutkan ya. Terima kasih Bu Asma. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Bu Asma. Ya, luar biasa. Saya minta tolong untuk kelompok lain ya, kalau begitu. Untuk kasus 3 sampai kasus kelima. 3 sampai 5. Jadi tadi sudah kelompok 1, kelompok 4, kelompok besar ini. Coba di kelompok 8. Kelompok 8 Prina, Martin Prina. Ya, boleh perawatnya, boleh bidannya, boleh dokternya, boleh gizinya. Silakan. Izin Ya, Bu, silakan. ini hostnya Bu yang. Oh ya, minta tolong Bu Eka. Yang mau ini Prina ya? Ya, atas nama Prina. Prina Bu Eka, Bu Dokter. Oke. Sudah. Ya, silakan. Yang lain siap-siap menanggapi ya. Ada muncul Bu? Belum. Ya, silakan Trina. Silakan. Ya. Selamat pagi, saya ingin melanjutkan. Tadi sampai anak kedua ya? Ketiga, Pak. Ketiga ya, berarti anak keempat ya? Oke. Untuk anak keempat itu jenis kelaminnya perempuan. Untuk umur balita pada kunjungan pertama itu berumur 16 bulan dan untuk status gizinya -3 SD yaitu gizi buruk
Untuk gejala klinisnya mengalami edem ringan, hanya di kedua punggung kaki, tindak lanjutnya rawat inap. Untuk kunjungan yang kedua, umur balitanya berumur 17 bulan, dan untuk status gizinya masih -3 SD, gizi buruk, gejala klinis, edem ringan, hanya di kedua punggung kaki. Tindak lanjutnya rawat inap. Dan untuk anak kelima berjenis perempuan, untuk umur balita kunjungan pertama itu ada 32 bulan. Untuk status gizinya, gizi buruk, gejala klinis tidak ada, tindak lanjutnya rawat jalan. Dan untuk kunjungan kedua, umur balita berumur 33 bulan, status gizi -2 SD, gejala klinisnya tidak ada, dan tindak lanjutnya rawat jalan. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih, Prina. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Prina. Ya. Nah, sekarang saya minta tolong ditanggapi. Tadi sudah ada Bu Asma. Kalau misalnya kita lihat, nanti kita menanggapinya boleh dari cara pemaparan, bagaimana cara menghitung usianya, kemudian bagaimana menentukan status gizinya, begitu ya. Cara menampilkan status gizinya itu kalau gizinya kurang, apa misalnya pendek, atau misalnya berat badan kurang, itu harusnya bagaimana pencantumannya, begitu. Boleh? Dari kelompok, ini yang sudah presentasi kelompok 1, dan kelompok 8. Boleh kelompok yang lain? Silakan. Bapak Ibu. Silakan. Kelompok 2 dulu. Ya, kelompok 2 dulu boleh? Kelompok 2 dari Puskesmas. Puskesmas apa kelompok 2? Dari Kandui. Dari Kandui dulu, coba. Silakan. Dari Kandui. Puskesmas Kandui. Ini ada Bu Susi, cuman belum di mute, Bu. Belum di unmute. Belum bisa? Boleh pakai yang lain? Pakai laptop yang lain? Nah, ini sudah bisa nih kayaknya. Bisa, Bu Susi? Masih belum terdengar? Saya skip sebentar ya, Bu Susi ya. Boleh kelompok 3, Lahey. Lahey. Puskesmas Lahey. Silakan. Boleh dokter, perawat bidan, dan gizinya. Silakan. Puskesmas Lahey. Baik, Bu. Silakan, Bu Dokter. Dari nomor anak 1 sampai 3 dulu ya, Bu? Atau semua? Boleh. Yang 1 sampai 5? Boleh. Silakan. Tadi kalau dari kami itu untuk usianya kalau dari 1 sampai 3, anak 1 sampai 3 tadi sepakat sama usianya. Kemudian tapi untuk anak 4 sampai 5 ada perbedaan usianya, perhitungan usia. Ya. Berapa yang kalau dari hitungan Bu Dokter? Dari Puskesmas Lahey, teman-teman? Kalau untuk yang anak 4 ya tadi anak 4, kalau Ya. kami menghitungnya usia kunjungan pertama 16 bulan, kunjungan kedua 17 bulan. Kemudian untuk anak 5, usia kunjungan 1 20 bulan, dan usia kunjungan 2 22 bulan. Kamu baca aja nih. Oke, siap. Selanjutnya Bu Dokter. Ini siapa? Bu Maulida, Bu Dokter Maulida masih. Silakan. Oh ya. Sudah itu aja, yang lain Kemudian sudah? tadi ada perbedaan.
Perbedaan apa lagi, Bu Dokter? Di bagian status gizinya juga ada perbedaan, cuman saya lupa tadi anak keberapa Bu yang selisih, tadi ada perbedaan juga. Itu aja Bu sepertinya. Oke, terima kasih Bu Dokter. Selanjutnya, dari puskesmas yang lain, tidak perlu saya tunjuk, boleh? Ada yang berbeda? Bu, Ya, silakan. Bu Kiki, makasih. puskesmas Ampa. Kalau untuk umurnya itu sama dengan dokter yang barusan. Terus Ya. untuk status gizinya ada yang berbeda di anak yang nomor 2, anak 2. Kayaknya Ya, di nomor 2. situ, kayaknya tadi di situ ada perbedaan status gizi. Terus untuk yang dari Bentot ya, yang menyajikan tadi. Yang Ya, dari Bentot. 4 sama 5, kalau 4-nya itu kita sama gizi buruk, kemudian itu bisa rawat inap. Kemudian yang anak kelima ini indikatornya bisa diperjelas, itu berdasarkan apa begitu? BB per U, BB per TB, begitu Bu. Ya, ya, oke. Terima kasih. Itu aja Bu Kiki. Ya, oke. Terima kasih Bu Kiki. Yang lain? Silakan, ini sudah semakin detail ya. Bagaimana nanti kita harus menjawabnya. Jadi kalau misalnya menjawab itu sebaiknya memang harus detail ya. Jadi status gizinya apa boleh kita sampaikan. Dia itu masuknya kriterianya di mana. Masuk min 2 sampai min 3 kah? Atau di bawah min 3 kah? Begitu ya, nanti ditampilkan di sampingnya. Hasilnya bagaimana. Kemudian tadi juga terkait dengan usia, perhitungan usia, sebaiknya memang caranya seperti Bu Asmah ya. Jadi dimasukkan tanggal kunjungan, kemudian tanggal lahir, begitu, baru nanti ditampilkan berapa usianya saat ini. Jadi kita bisa benar-benar begitu melihat apakah betul atau tidak, sama-sama bisa mengoreksi. Gitu. Yang lain? Ada lagi yang mau ditambahkan? Ini kita sambil koreksi ya. Pak Ibu sambil dikoreksi tugasnya masing-masing. Kemudian nanti setelah dikoreksi sudah betul, nanti bisa diupload di Classroom. Sehingga nanti nilainya dari Bapak Ibu semua bisa baik. Karena kalau nilainya baik, kemungkinan besar untuk bisa lulus di pelatihan ini juga akan besar. Sampai sini di kasus A 1-5 ada yang lagi yang mau dibahas? Ada yang mau ditambahkan? Silahkan. Sudah oke? Sudah oke ya? Oke. Nah, sekarang sudah pukul 8:30 nih. Oh iya, silakan. Ya, Bu Asma. Silakan, Bu Asma. Bahas sama Bu itu bisa nggak kita bahas satu-satu gitu Bu, di mana nanti kan biar ketahuan di mana yang ada perbedaan gitu Bu, bisa kan? Ya, boleh Bu Asma, boleh. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Ada yang bisa bantu menyimpulkan Bapak Ibu dari hasil ini supaya kita sama-sama tahu nih yang betulnya bagaimana? Ada yang menyimpulkan? Siapa yang bersedia? Biar nanti Bapak Ibu semua bisa mendapatkan jawaban yang tepat. Nanti pada saat di-upload ke Google Classroom nanti, jadi betul semua nilainya. Ada yang mau menyimpulkan? Boleh Bu Asma kalau mau bantu? Jadi disepakati silakan. Nomor 1. Tadi Bu, bisa kita koreksi sama-sama gitu Bu. Ya, Saya boleh. lagi, nanti kita koreksi Ya, sama-sama. silakan. Nih, izin. Ya. Silakan Bu Asma. Masih belum bisa. Masih belum bisa, Bu Eka. Minta tolong Bu Eka, Bu Dokter Eka. Atas nama siapa tadi, Mbak? Bu Asma, Bu Asma. Bu Asma.
Oh, saya sudah co-host ya. Nanti saya bisa bantu. Sudah bisa, Bu Asma? Belum, Bu. Masih disable partisipan share screen katanya, Bu. Kayaknya saya juga nggak bisa. Sudah. Masih belum bisa? Oh, iya. Sudah jadi co-host. Sudah, Bu. Sudah. Ya. Oke, silakan. Nah, kita mulai dari mana nih? Nah, nomor 1 ya? Ya. Ya, kita bahas. Silakan. Ya, silakan untuk yang nomor 1, mungkin dari teman-teman ada yang kita supaya sama-sama cari yang benernya. Oleh melihat grafiknya itu kadang Bu Banun, karena di buku itu kan kecil menentukan di bawah minus berapa itu kadang itu bisa keliru. Itu Bu, pakai Permenkes Bu, yang Permenkes nomor berapa itu ada pakai tabel angka. Iya. Jadi lebih enak kita lihat. Iya, betul. Yang Kalau kita lihat mananya, buku panduan juga ada kok. Di tabel itu. Nanti di share Bu di dalam grup. Berdasarkan tabel ini loh. Yang ini, Bapak Ibu. Ada di buku panduan juga yang saya share di grup. Itu bisa dicek di situ. Jadi Bapak Ibu tinggal melihat di sini di usianya berapa, laki-laki atau perempuan. Di kunjungan pertama itu kan usia 5 bulan laki-laki ya. Kalau dari grafik boleh juga, tapi kalau misalnya mau seperti kemarin yang disampaikan kan kita pakai tabel ini ya. Jadi boleh pakai tabel aja, cuman nanti teman-teman bisa lihat usianya, gini ya. Ini kan usianya 5 bulan nih, laki-laki. Ya, untuk berat badan per umur. Untuk laki-laki boleh teman-teman sambil dilihat juga di buku panduannya. Untuk laki-laki berat badan menurut umur. Berat badannya 5,5. Berat badannya 5,5. Kalau kita lihat di tabel itu kan antara min 3 sampai min 2 itu 5,3 sampai 6 ya. Nah, jadi posisi anak dia 5,5. Jadi posisinya antara min 2 sampai min 3. Nah, gitu cara bacanya. Nanti teman-teman bisa tinggal lihat itu kalau antara min 2 sampai min 3 kategorinya apa. Baru nanti dilihat lagi untuk panjang badan. Bisa dibuka lagi untuk panjang badannya. Panjang badannya di usia 5 bulan, panjang badannya 60. 60 itu antara min 3 sampai min 2 juga. Nah, itu ya. Jadi, betul. Di situ pendek. Kemudian berat badan menurut panjang badan. Berat badannya 5,5, panjang badannya 60. Bapak Ibu tinggal lihat di usia 0 sampai 24 bulan di tabel. Kemudian dicek untuk tinggi badan 60. Ada di lihat 5,5 itu ada di mana? Kalau kita lihat di sini dia antara ada di min 1, Bu. Ya, 5,5 itu ada di min 1. Ya. Jadi boleh antara min 2 sampai plus 1. Betul, seperti itu. Seperti yang sudah dikerjakan oleh Bu Asma. Begitu ya. Sambil bisa dikoreksi masing-masing cara membacanya bagaimana. Nah, ini untuk yang kunjung kedua, Bu Asma ini belum ditampilkan ya. Posisinya ada di mana? Langsung berat badan kurang saja, langsung sangat pendek saja.
Nanti bisa teman-teman, Bapak Iya. Ibu dilengkapi ya. Posisi Iya. saat ini dia untuk berat badan per umurnya, berat badan menurut umurnya itu di mana? Ya, usianya 6 bulan kan? Kemudian berat badannya 5,6. 5,6 berarti dia di bawah min 3 SD ya, karena min 3 SD-nya adalah 5,7. Sangat kurang, Bu. Iya, betul. Begitu ya, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu tinggal lihat di sini, kemudian nanti untuk kategorinya tinggal dipastikan, tinggal dilihat lagi. Begitu ya. Kalau kita bahas satu-satu, ini nanti waktunya tidak cukup. Jadi yang penting caranya Bapak Ibu sudah paham bahwa kalau misalnya untuk berat badan menurut umur, Bapak Ibu tinggal lihat di tabel yang ada di buku. Nanti lihat usianya dulu, lihat dia saat ini panjang badannya berapa, atau berat badannya berapa, dia masuk di tabel mana. Begitu ya. Nanti sambil lihat di PMK nomor 2 tahun 2020, ada punya, ada pegang, bisa di-download ya, yang untuk antropometri, yang untuk kategorinya. Oke. Kalau misalnya sudah, kita bisa lanjut ke kasus B. Terima kasih Bu Asma. Ya, oke. Kasus B. Silakan Rani dari Puskesmas Bambulung ya. Sama-sama. Oke. Rani sudah bisa? Belum, Bu. Siapa Bu yang paparannya? Ya, sebentar. Bisa juga sama. Bu Rani ya? Minta tolong Bu. Ya, Bu Rani, Bu Eka. Dari Bambulung, Bartim. Oke. Ya, oke. Ya, silakan Ran. Apakah sudah kelihatan? Ya, kelihatan. Silakan. Baik, terima kasih untuk kasus B, untuk yang tugas individu. Untuk yang pertama, anak 1, umur anak pada kunjungan yang pertama itu usianya 3 bulan 19 hari, yaitu 3 bulan dengan status gizi minus 2 SD atau dalam kategori gizi baik, gejala klinis tidak ada, tindak lanjut. Rani izin. Ya, Bu. Bisa sambil disampaikan bagaimana Rani menghitung usianya itu. Ya. Baik, saya ulangi untuk anak pertama. Di sini ada kunjungan pertama yaitu ada tanggal 20 bulan 6 2019. Tanggal lahir anaknya sendiri itu ada tanggal 1 bulan 3 2019. Jadi di sini mendapatkan hasil 3 bulan 19 hari untuk yang tanggal kunjungan untuk kunjungan yang pertama itu di sini tadi paling atas, dan untuk tanggal lahirnya di sini. Jadi 20 dikurang 1 19, 6 dikurang 3 yaitu 3, 19 0. Jadi 3 bulan 19 hari atau dibulatkan menjadi usianya 3 bulan. Untuk kunjungan yang kedua yaitu di tanggal 22 bulan 7 2019, 22 dikurang 1 21, 7 dikurang 3 4, dan sini 0 jadi 4 bulan 21 hari. Untuk kunjungan yang pertama dengan status gizi anak yaitu minus 2 SD atau gizi baik. Untuk kunjungan yang kedua di sini ada di bawah minus 1 SD masih dalam kategori gizi baik. Untuk gejala klinis tidak ada,
tindak lanjutnya adalah konseling PMBA. Untuk anak yang kedua, di sini ada kunjungan pertama sama seperti sebelumnya, cuman tanggal lahirnya aja berbeda. Di sini tanggal lahirnya tanggal 17 bulan 10 2014. Untuk mendapatkan 4 tahun 8 bulan 3 hari ini, 20 dikurang 17, 3. Nah, di sini 6 dikurang 10 kan tidak bisa. Jadi, kita pinjam dari tahun. Di sini pinjam, dari 2019 dipinjam 1 tahun itu menjadi 12 bulan. Pinjam ke sini, jadi 6 ditambah 12 bulan. 6 tambah 12 itu ada 18 bulan, jadi jadinya di sini adalah 18 bulan dikurangi 10. Jadi 8 bulan. Di sini tadi karena dipinjam untuk hitungan yang bulan, jadi di sini sisa dikurangin 1, jadi di sini jadi 18. 2018 dikurang 2014 yaitu 4 dapatnya di sini. Jadi 4 tahun 8 bulan 3 hari. Atau kalau dibulatkan itu jadi bentar, Bu. 12 4 8 56 bulan ya. Untuk kunjungan yang kedua sama seperti cara di atas tadi. Jika memang di sini kurang, dipinjam dari tahunnya. Di sini untuk kunjungan yang kedua, usia anak 4 tahun 9 bulan 5 hari. Untuk status gizi yang kunjungan pertama, di bawah -3 SD atau gizi buruk, dan kunjungan kedua di bawah -3 SD masih dengan kategori gizi buruk. Gejala klinisnya tidak ada. Untuk tindak lanjut ada rawat jalan. Di sini ada anak yang ketiga, sama perhitungannya seperti tadi. Untuk usia yang kunjungan pertama yaitu 7 bulan, untuk kunjungan yang kedua yaitu 8 bulan. Untuk status gizi di bawah -3 SD atau gizi buruk, sama untuk kunjungan yang keduanya juga. Gejala klinisnya ada edema +1, tindak lanjutnya rawat jalan. Untuk anak yang keempat, di sini ada tanggal lahirnya tanggal 29 bulan 12 2018. Di sini mendapatkan 5 bulan 21 hari. Kalau di sini kan untuk harinya tidak bisa kita kita kurang. Jadi sama seperti tadi, tetapi meminjam dari bulan. Karena meminjam dari bulan, di sini untuk yang 20 kita tambah dengan 1 bulan, yaitu 30 hari, jadinya di sini 50 hari. Karena kita pinjam di sini jadi 50 hari, dikurang 29 jadinya 21. Terus di sini tadi kan karena dipinjam 1 bulan, di sini menjadi 5 bulan. Pinjam lagi ke tahun. Jadi di sini 5 ditambah 12 bulan, jadi 17. 17 dikurang 12, 5. Di sini jadi sisa 8 tadi. Dan 0 di sini. Jadi dapat hasilnya 5 bulan 21 hari. Sama seperti kunjungan kedua, usia anak yaitu 6 bulan 23 hari. Untuk status gizi yang kunjungan pertama di bawah -2 SD atau gizi kurang. Untuk status gizi kunjungan yang kedua, -3 SD itu gizi kurang. Gejala klinisnya tidak ada, tindak lanjutnya adalah konseling PMBA dan pemberian PMT. Untuk anak yang kelima, di sini kunjungan yang pertama usianya 4 tahun 15 hari. Untuk kunjungan yang kedua adalah 4 tahun 1 bulan 17 hari. Untuk status gizi kunjungan pertama di bawah -2 SD atau gizi kurang. Untuk kunjungan yang kedua sama, gizi kurang. Untuk gejala klinis, di sini ada edema +3. Tindak lanjutnya adalah rawat jalan. Mungkin sekian dari saya, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Rani. Untuk yang lain?
Apakah ada yang berbeda? Untuk tindakan kita bisa harus memperhatikan ya, kemarin kategori anak itu bisa dilakukan rawat inap atau rawat jalan, itu berdasarkan apa saja. Kemarin ada indikatornya, indikatornya tadi berdasarkan berat badan menurut umur, berat badan menurut tinggi badan ya, kemudian lilanya kurang dari 11,5, dan kondisi fisik dan klinisnya ya, bisa kita lihat. Ada yang lain? Tapi kalau Rani tadi masuk kelompok 4 ya Rani ya. Yang belum menanggapi? Kelompok berapa? Kelompok 10, Jenamas. Silakan. Sama Bu, tapi share screen. Tapi kami bikinnya kayak semacam kesimpulannya kayak gitu Bu. Kami bikin per tabel-tabel lebih singkat saja sih Bu. Tapi kalau kesimpulan ya. Hasilnya sama, tidak hasilnya berbeda. Sama Bu, tidak ada yang beda, cuman lebih singkat aja, lebih lah. Oh gitu, oke. Yang lain? Bu. 9. Atau yang lain boleh? Oh iya, Bu Kiki, silakan. Untuk yang status gizi dengan berdasarkan lilanya itu belum dinilai kayaknya. Status gizi berdasarkan lila untuk anak yang keberapa, Bu? Kayaknya semuanya masih belum ada. Oh, belum ada. Oh iya, betul, Rani. Untuk lila ya, Rani, ditambahkan. Kalau yang lilanya ada yang mau menyimpulkan? Ada, Bu. Boleh kami share screen? Boleh, Bu Dokter, silakan. Bu Eka bisa dibantu? Sudah, Bu Banun. Ya, silakan. Silakan, Dokter Fariska. Apakah terlihat, Bu? Nggak bisa dibesarin soalnya. Ya, terlihat. Ini untuk kasus B, anak 1, ini nilainya negatif, nggak ada datanya. Anak 2 nilainya 11,9, BB per U-nya sangat kurang, TB per U-nya normal, BB per TB-nya gizi buruk. Terus yang ketiga, anak yang ketiga, untuk lilanya 11, ada edemnya, BB per umurnya sangat kurang, TB per umurnya pendek, BB per TB-nya gizinya kurang, gizi buruk. Kemudian yang anak keempat itu lilanya juga negatif. Kalau anak yang kelima itu lilanya 11,2 dengan edemnya +3, BB per umurnya kurang, TB per umurnya normal, BB per TB-nya gizi buruk. Untuk identifikasi gejala klinisnya, untuk yang ada lilanya tadi, yang anak nomor 3 sama nomor 5, sama nomor 2, 3 sama 5. Yang 2 itu balita gizi buruk dengan lila 11,9 dilakukan PMT pemulihan. Kemudian yang anak 3 balita gizi buruk edemnya minimal dengan lilanya 11 cm, otomatis itu kurang dari 11,5 cm. Jadi dilakukan pemberian layanan rawat jalan. Kemudian anak yang terakhir itu anak yang kelima, balita gizi buruk dengan edemnya +3 dengan lila 11,2 dilakukan layanan rawat inap karena edemnya sudah semua. Ya, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan dulu buat yang presentasi hari ini. Iya, luar biasa ya. Nah, jadi dari beberapa presentasi tadi kita bisa lihat ya, ada yang detail sekali, ada yang ringkes gitu ya. Kalau misalnya untuk kesimpulan ringkas bagus Bu Dokter sama tim ya.
Tapi memang sebaiknya kita boleh nanti diperbaikin ya. Sudah detail tadi sudah bagus sekali. Cuma nanti tolong diperbaiki langkahnya. Untuk perhitungannya sudah bagus ya hasilnya. Cuma langkahnya nanti ditambahkan. Kemudian untuk yang status gizi tadi ya, tolong dia masuknya di mana nih? Antara -2 sampai +2 atau -2 sampai -3 atau di bawah -3 begitu ya. Jadi posisinya jelas. Karena kita kalau misalnya mau menentukan itu memang enak kita lihat dari posisi Z-score-nya. Begitu ya. Dan teman-teman tolong diperhatikan betul ya, karena kita kategori untuk rawat inap atau rawat jalan, itu ada beberapa kategori. Jadi tolong bisa diperhatikan. Oke, yang lain ada yang mau ditambahkan? Untuk kasus individu A dan B, ada masukan? Ada yang berbeda lagi? Tolong nanti kalau misalnya bisa sambil dikoreksi ya, pekerjaan masing-masing, sehingga nanti hasilnya sudah betul semua. Jadi pada saat dimasukkan ke Google Classroom, sudah betul. Oke, kalau tidak ada lagi, kita lanjutnya. Ini sudah mau mendekati jam 9. Kita ke studi kasus kelompok. Tadi yang sudah masuk, ini kelompok 1 sampai 5, itu yang nanti dapatnya kasus A ya. Kemudian yang 6 sampai 10, kasus B. Kelompok sudah presentasi itu kelompok 1, kelompok 4, kemudian puskesmas apa tadi yang sudah? Bentot, Bu. Bentot kelompok 8 ya. Ya. Oke. Sekarang yang di kelompok 1 sampai 5, ini ada kelompok 2, 3, dan 5. Ada yang mau mengajukan diri? Silakan. Kelompok 2, 3, dan 5. Puskesmas Tandui, Puskesmas Lahey 2, dan Puskesmas Buntok. Silakan. Ada yang mengajukan diri? Mohon izin Bu, dari Puskesmas Buntok, dari kelompok 5. Ya, terima kasih dokter. Silakan. Bisa nge-share dok? Masih belum. Sudah jadi Masih belum. co-host sebentar. Sudah. Oh ya, silakan. Ini kami dari Puskesmas Buntok, kami kelompok 5, saya Dr. Ustadzia, ada Ibu Bidan Susi, dan dari gizi kami ada Eka. Untuk perhitungan usia anaknya, karena lahir tanggal 29 April 2018 dan datang pada tanggal 9 September 2019, itu perhitungan usianya adalah 1 tahun 5 bulan, dan karena ini tanggalnya -20, jadi dibulatkan menjadi 16 bulan. Kemudian untuk status gizinya itu sendiri, karena berat badannya itu adalah 5,9 kilo dan panjang badannya itu adalah 70 cm, untuk BB per U-nya itu di bawah -3 standar deviasi atau berat badan sangat kurang. Dan untuk tinggi badan per umurnya itu hasilnya itu di bawah -3 juga, hasilnya adalah sangat pendek. Dan berat badan per tinggi badannya itu juga hasilnya di bawah -3 standar deviasi, yaitu gizi buruk. Pada pasien ini datang ke puskesmas dengan keluhan muntah dan adanya diare sejak 2 hari. Dari hasil anamnesis juga didapatkan tidak ada demam, tidak ada edem, pasien masih sadar tapi anak tampak haus dan lemas.
pasien tidak ada nafsu makan. Nadi dan pernapasan itu masih normal. Kalau kita lihat bahwa karena pasien ini masuk dalam kategori gizi buruk dan ada salah satu tanda 3 tanda bahaya, yaitu pasiennya lemas, muntah dan diare. Karena itu pasien indikasi untuk dirawat inap. Jadi ini adalah gejala klinis fisik yang ditemukan, muntah, diare, tampak haus dan lemas, dan tidak ada nafsu makan. Sehingga pasien kami disarankan untuk dilakukan rujuk rawat inap, dilakukan tata laksana gizi buruk, kita lakukan tata laksana sesuai 4 fase dan 10 langkah tata laksana gizi buruk yang sudah disampaikan oleh pemateri kemarin. Seperti itu, Bu. Mungkin ya, terima kasih banyak. Bu Rustafia, keren banget. Oke, yang lain, apakah ada yang mau menanggapi? Sudah sepakat atau ada yang berbeda? Silakan. Boleh kelompok 2 dan 3 dulu. 2, Puskesmas Kandui, Puskesmas Lahai 2, boleh menanggapi? Sama, boleh ditanggapi sama. Kalau berbeda, apa berbedanya? Silakan. Puskesmas Kandui dan Lahai 2. Dari Lahai 2 sepakat silakan, Bu, dokter. sama. Oh, sama. Oke. Terima kasih, Bu Dokter. Lanjut. Kandui. Puskesmas Kandui. Puskesmas Kandui ada? Halo, halo. Sama, ya. Bu Susi, ini semangat tapi suaranya tidak ya, Bu ya. Tidak didukung dengan suaranya. Iya, suaranya kurang jelas, Bu. Iya. Terima kasih, Bu Susi. Oke. Berarti kita sepakat ya. Jadi posisinya untuk anak ini dia harus dilakukan tata laksana rawat inap. Oke ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, oke. Lanjut ke kasus kedua. Kasus kedua ini yang belum. Ini yang tadi sudah sudah menanggapi, itu tadi nomor 8 ya, bentot. Kemudian yang lain kayaknya belum ya. Puskesmas Benangin, Ampah, Tabak Kanilan, Jenamas. Belum ya? Bu Dokter Pariska dari puskesmas apa? Itu saya nggak baca masalahnya. Jenamas, Bu. Jenamas, oke. Terima kasih. Kelompok 10. Mohon maaf. Panjangan namanya nggak kelihatan puskesmasnya. Teman-teman yang lain, Bapak Ibu boleh dituliskan ya puskesmas mana ya? Seperti Pak Anton nih, Pak Anton Meika Kurniawan ini dari mana? Saya tidak tahu. Boleh dituliskan ya Pak ya, puskesmas mana ya? Iya. Atau namanya kalau bisa agak dipendekin, terus kasih puskesmasnya sehingga bisa terlihat begitu ya. Boleh? Puskesmas yang lain? Ada puskesmas Ampah, puskesmas Benangin. Puskesmas Benangin. Oke, silakan Bu Dokter. Sebentar ya Bu ya. Bu Dokter sudah jadi co-host? Belum. Minta tolong. Sudah, silakan. Bu Dokter Eka. Sudah, Dok. Oke. Kami dari grup 6 Puskesmas Benangin mendapatkan kasus anak Roni laki-laki lahir pada tanggal 19 November 2018, melakukan kunjungan ke puskesmas pada tanggal 9 September 2019 dengan keluhan batuk, tidak nafsu makan, dan hanya mau minum ASI sejak 1 minggu yang lalu. Dari hasil pengukuran, berat badannya 7,1 kg, panjang badan 77,4 cm. Tidak ada edema, masih sadar, suhu normal, dan juga pernafasan normal. Pasien punya riwayat kontak dengan penderita TB, yaitu ayah dan kakek. Yang pertama kita lakukan perhitungan umur balita saat kunjungan.
seperti yang tadi sudah dijelaskan teman-teman, kita tulis tanggal lahirnya pasien, kemudian tanggal kunjungan, lalu dikurangi berdasarkan tahun, bulan, dan juga hari. Didapatkan anak Roni berusia 9 bulan 21 hari. Kemudian kita lihat status gizi balitanya dari berat badan per panjang badan. Pasien termasuk gizi buruk karena kurang dari min 3 SD. Kemudian panjang badan per umur, panjang badan 77,4 cm dengan umur 9 bulan 21 hari, maka pasien termasuk golongan normal karena antara 0 dan 2 SD. Kemudian dari IMT per umur didapatkan IMT Roni 11,85, diketahui pasien dengan gizi buruk. Kemudian dengan identifikasi gejala klinis, pasien punya keluhan utama batuk 1 minggu, tidak nafsu makan 1 minggu, ada kontak dengan penderita TB, klinis pasien sadar tidak ada edema, suhu normal. Yang pertama kita lakukan adalah identifikasi tanda bahaya pada pasien. Pasien merupakan kondisi stabil. Kemudian karena pasien mempunyai keluhan utama batuk, kita lihat di sini pasien tergolong batuk bukan pneumonia karena tidak ada tarikan dinding dada dan juga tidak ada nafas cepat. Kemudian kita lihat status gizi pasien. Status gizi pasien menurut BB per panjang badan adalah gizi buruk dengan komplikasi anoreksia. Maka tindak lanjutnya adalah pasien diberikan antibiotik ampicillin gentamisin, vitamin A, mencegah gula darah turun, hangatkan pasien dan KIE untuk rujuk. Begitu Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dokter, keren sekali ya. Apa namanya sudah dengan pemberian intervensi pengobatannya juga. Oke, terima kasih banyak. Yang lain, silakan Bapak Ibu di puskesmas lainnya. Silakan di puskesmas yang lain yang belum memberikan tanggapan, boleh? Puskesmas Tabakanilan. Puskesmas Tabakanilan. Siap, izin Bu. Silakan Pak Anton. Menyampaikan kurang lebih sama juga Bu untuk hasil pemeriksaan dari keluhan, kemudian status gizinya juga sama dan identifikasi gejala klinis pun sama. Untuk tindak lanjut juga sama, tetapi kami tidak menyertakan untuk terapi antibiotik Bu. Jadi tindak lanjutnya identifikasi status kesehatan bayi balitanya, kemudian bila ada indikasi lebih lanjut, rujuk balita ke rumah sakit untuk fototorak dan pemeriksaan lainnya. Karena ada riwayat kontak erat pasien TB, yaitu ayah dan kakeknya. Kemudian bila hasil pemeriksaan positif, lakukan rawat inap, karena balita gizi buruk dan komplikasi penyakit atau penyerta lainnya seperti TB memerlukan rawat inap. Mungkin itu hasil yang kami dapatkan Bu dari Puskesmas Tabak. Demikian, kalau ada kurangnya bisa ditambahkan. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih banyak Pak. Sudah sangat luar biasa ya tambahannya ya, melengkapi jawaban-jawaban dari yang sudah ada. Lanjut yang lain, dari puskesmas yang lain. Puskesmas Ampah. Ada yang mau ditambahkan? Puskesmas Benangin. Sudah oke? Sudah Bu, sudah. Ada yang berbeda? Sudah sesuai. Siap. Terima kasih banyak Ibu. Oke, kita sudah ya membahas tentang kasus, mulai dari kasus individu, bagaimana kita menghitung usia, menentukan status gizi, kemudian melihat tanda klinis, apakah itu nanti rujukannya dia ke rawat jalan atau rawat inap. Kalau kita lihat dari kasus
individu ya. Dari kasus individu itu memang dia memang cenderung cuman ke berat badan, tinggi badan, begitu ya, sama Lila. Memang kalau kita lihat dari pengkategorian, seseorang itu akan harus kita lakukan rawat inap apabila ada komplikasi, begitu. Jadi kalau misalnya dari hasil tadi, kalau tidak ada komplikasi, memang paling lanjutnya itu dia cuma rawat jalan saja. Kalau ada komplikasinya, baru dia masuk ke rawat inap. Seperti di kasus yang kelompok tadi. Kalau di kasus kelompok tadi itu jelas ya, di situ ada pemeriksaan lainnya. Ada komplikasinya apa saja nih dijelaskan, begitu. Baru kita bisa menentukan bahwa bayi atau balita tersebut nanti harus dirawat inap atau dirawat jalan. Begitu. Sampai sini ada lagi yang mau kita bahas untuk penugasan? Tolong Bapak Ibu, nanti tugasnya tolong dikoreksi, ditambahkan, diperbaiki, dilengkapi, begitu ya. Kemudian kalau sudah ini juga kita tunggu. Nanti Bapak Ibu tolong diupload masing-masing tugasnya ya di Google Classroom biar nanti bisa kami berikan penilaian. Sudah? Izin Bu Banun, boleh bertanya Bu? Kalau untuk bayi prematur itu kan hitung usia koreksi. Untuk masukkan ke dalam grafiknya itu bisa sampai usia berapa ya? 2 tahun atau sampai umur balita pun masih kita hitung pakai usia koreksi? Nah iya, kalau untuk grafik ya Bu Dokter, sepengetahuan saya nih yang masih pengetahuannya sangat pendek ini, yang tabel itu untuk bayi usia normal ya Bu Dokter, bukan untuk yang prematur. Jadi kalau prematur itu memang masih belum bisa menggunakan itu, makanya harus dikoreksi begitu ya. Jadi sementara kalau untuk yang bayi-bayi yang memang dilahirkan secara normal dari usianya itu baru bisa menggunakan grafik. Begitu Bu Dokter. Sementara itu saya dulu. Ada yang lain mau menambahkan berdasarkan pengalamannya? Untuk pertanyaan dari Dokter Rustafia? Untuk bayi-bayi prematur, bagaimana biasanya? Dokter-dokter lain? Ada tambahan? Ini kalau dari tadi saya nggak ada dengar nih suara ketua kelas. Gimana Pak Dokter Palat? Ada rumusnya untuk koreksi umur itu tapi nggak hafal. Iya betul. Ya. Ada kalau dari yang tadi Pak Dokter, yang dari yang sudah kita bahas tadi, dari yang tugas individu sampai dengan tugas kelompok, apakah sudah sepakat hasilnya Pak Dokter? Atau misalnya ada yang mau ditambahkan lagi? Saya kira sepakatnya sebenarnya. Sudah sepakat. Juga sama yang A itu sama hasilnya sama. Ya, oke. Terima kasih banyak. Ya, jadi intinya sekarang Bapak Ibu bisa sambil koreksi tugasnya masing-masing ya. Nanti tolong supaya hasilnya baik, kemudian bisa di-upload di Google Classroom masing-masing. Mungkin begitu, Pak Uria. Saya kembalikan ke Pak Uria. Silakan Pak Uria. Ya, sudah selesai Pak Uria. Oh, maaf. Baik, terima kasih Bu Banun. Setelah ini kita akan masuk nanti ya, tata laksana balita umur 2 bulan ya, Bu Banun ya. Oke, Bu Banun, terima kasih. Kita berikan tepuk salut dulu dong untuk Bu Banun. Tepuk salut. Salut, salut. Salut. Salut, salut. Salut. Luar biasa, Bu Banun ya. Oke, Bapak dan Ibu, luar biasa diskusinya tadi, penugasannya saya berharap tadi
penugasan tadi akan membuat apa namanya ya, bikin nempel nih teori yang sudah ada ya. Kemudian kita coba praktikkan dengan diskusi tadi, ya kan, hitung-hitungannya. Jadi kita makin ngeh, gitu istilahnya, kayak makin ngeh. Kalau istilah dalam dunia pendidikan memang persepsi gitu, makin ngeh gitu kan. Oh gini tuh ternyata ya, benar luar biasa ya Bapak dan Ibu. Tapi kalau masih ingin ada pertanyaan, nggak apa-apa, Bu Banon masih tetap ada di sini ya, Bu Banon ya. Nah nanti silakan Bapak dan Ibu kirimkan ke room chat atau lewat WhatsApp group kalau masih ada yang kurang jelas. Jangan sungkan-sungkan Bapak dan Ibu ya. Kalau masih ada yang kurang jelas atau misalnya ada yang masih mengganjal tentang perhitungannya, nggak apa-apa. Mumpung kita di pelatihan ini. Nanti kalau sudah di luar sana, Bapak dan Ibu, begitu ditanya teman-temannya bagaimana caranya, nggak bisa menjelaskan kan jadi repot. Ya, oke, baik, Bapak dan Ibu. Bu Banon, masih Bu Banon nanti materi selanjutnya? Nanti tim MTBS Pak, Bu Nilu sama MTBS, Dr. Eka. ya. Dengan Dr. Eka ya. Oke, Bu Banon, terima kasih Bu Banon ya. Saya beralih dulu ke Dr. Eka. Nih Dr. Eka ada di sini. Pagi Pak Uri. Yes, Dr. Eka. Dok, mau langsung gas atau break dulu nih teman-teman nih? Mungkin istirahat dulu ya. Oke, baik. Ya, kalau gitu, Bapak dan Ibu, kita break dulu 15 menit ya. Nanti setelah itu kita akan bersama-sama dengan Dr. Eka dan tim terkait dengan tata laksana balita sakit ya. Nah, tata laksana balita sakit ya. Baik, Bapak Ibu silakan ya untuk coffee break. Kopi dan snacknya bisa di-download di link di bawah ini. Nggak ada ya? Oh, nggak ada. Oke, kalau gitu silakan disiapkan masing-masing ya. Silakan kita coffee break. Kita ketemu lagi pukul 9.30. Oke, ya silakan.